Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fauji Wikanda MPDI, NIDN 0125 028902. Status dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area. Jabatan fungsional lektor, mengajar sejak Februari 2018 sampai dengan sekarang. Video ini dibuat terkait dengan salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun yang sedang berjalan di bidang pengajaran, yakni pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Saya akan memulai deskripsi umum tentang mata kuliah komunikasi organisasi. Profil mata kuliah, nama mata kuliah komunikasi organisasi, jumlah SKS 3 SKS, deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah komunikasi organisasi mempelajari definisi dan ruang lingkup dari komunikasi organisasi, bentuk dan jenis-jenis pesan dalam komunikasi organisasi, perbedaan proses komunikasi organisasi dengan proses komunikasi lainnya, komunikasi organisasi dibahas dari berbagai perspektif, yakni perspektif klasik, human relation, dan integratif. Komunikasi organisasi yang juga membahas alur, peran, serta pengaruh komunikasi pada sebuah organisasi. Mata kuliah ini juga membahas hubungan leadership dengan komunikasi organisasi, serta teknologi komunikasi yang digunakan dalam sebuah organisasi, baik untuk digunakan secara internal maupun eksternal. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas pada mata kuliah ini, yang pertama tentu kontrak perkuliahan dan silabus. Kemudian yang kedua ada pendahuluan. Yang ketiga pengertian komunikasi organisasi. Yang keempat definisi dari komunikasi organisasi. Yang kelima perbedaan proses komunikasi organisasi dengan proses komunikasi lainnya. Yang keenam konseptual klasik dari komunikasi organisasi. Yang ketujuh, konseptual interpretatif dari komunikasi organisasi. Yang kedelapan, perspektif klasik dalam komunikasi organisasi. Kesembilan, perspektif human relation dalam komunikasi organisasi. Kesepuluh, perspektif integratif dalam komunikasi organisasi. Kesebelas, peranan komunikasi dalam organisasi. Ke-12, pengaruh komunikasi terhadap perkembangan organisasi. Teori-teori dan implikasi dalam organisasi. Menemukan kasus dan mendiskusikannya. Kemudian teori-teori dan implikasinya dalam masyarakat. Menemukan kasus dan mendiskusikannya. Kemudian alur komunikasi atasan bawahan dan bentuknya, kemudian alur komunikasi bawahan dan atasan serta bentuknya, kemudian alur komunikasi lateral, selevel dan bentuknya. Selanjutnya menemukan kasus dan mendiskusikannya, teori-teori dan implikasinya dalam organisasi, menemukan kasus dan mendiskusikannya. Ya, kemudian terkait dengan
penugasan kepada mahasiswa untuk mata kuliah komunikasi organisasi yang pertama, mahasiswa mencari sebuah jurnal untuk kemudian dijadikan bahan diskusi. Ya, tentu jurnal yang berkaitan dengan materi pembahasan atau judul materi pembahasan pada pekan perkuliahan tersebut. Nah, ini dengan bobot 20%. Kemudian yang kedua, mahasiswa membuat makalah ya, sesuai dengan tema atau judul pembahasan. Ini dengan bobot 30%. Dan kemudian mahasiswa membuat bahan presentasi berupa slide presentasi atau PPT. Ini dengan bobot 20%. Nah, kemudian yang terakhir, presentasi di kelas atau diskusi ya. Ini dengan bobot 30%. Nah, kemudian penilaian juga terhadap kegiatan sehari-hari mahasiswa, baik berupa kehadiran, kemudian keaktifan di kelas, serta kemudian kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas-tugas perkuliahan. Ya, berikut adalah video cuplikan bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita seperti biasa laksanakan perkuliahan mata kuliah komunikasi organisasi. Hari ini kita pertemuan ke-11 ya. Nah, tema kita adalah alur komunikasi atasan, bawahan, dan bentuknya. Ya, kita sudah dibantu oleh teman kita di sebagai operator. Boleh next. Ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, seperti biasa kita memulai perkuliahan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan berdoa. Selesai? Ya. Pekan lalu kita sudah melakukan perkuliahan ke-10. Ada yang masih ingat materi kita pekan lalu tentang apa? Komunikasi juga, Pak. Komunikasi pasti ya. Ini masih ada kaitannya dengan materi kita pada saat ini. Ya, jadi hari ini kita adalah membahas materi kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita cerita tentang komunikasi atasan dan bawahan. Sebelum kita membahas bagaimana komunikasi atasan dan bawahan, kita perlu tahu dulu atau kita mengulang apa itu makna dari organisasi. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah komunikasi organisasi. Ya, dalam organisasi, komunikasi itu satu hal yang penting. Kenapa penting? Bisa dibayangkan
satu elemen ke elemen lain, ya. Misalnya kalau satu organisasi itu ada manusia, ada alat, kemudian harus ada proses komunikasi terjadi di sana. Kalau tidak ada proses komunikasi yang terjadi, maka satu organisasi itu akan seperti benda mati, ya. Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, seperti benda, ya, benda mati, tidak ada kegiatan apapun. Jadi komunikasi itu adalah hal yang sangat penting. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, tadi organisasi, sekarang komunikasi. Komunikasi itu adalah proses, ya, simbol verbal atau non verbal yang dikirimkan, diterima dan diberi arti. Jadi banyak tuh jenis komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu bisa dalam bentuk verbal, non verbal, melalui simbol dan tanpa simbol. Jadi kalau misalnya ada simbol komunikasi yang menyebut tidak ada suara, tidak ada kalimat, tapi sudah ada simbol, itu tandanya angka 1, ya. Kemudian ada simbol, nah itu bagian dari komunikasi juga, walaupun tidak ada suara atau bunyi yang disampaikan. Itu namanya komunikasi dalam bentuk simbol. Oke, lanjut. Nah, jadi kita cerita tentang alur komunikasi dalam organisasi, ya. Yang pertama komunikasi ke atas, berarti dari bawahan ke atasan. Dalam satu organisasi itu kan ada atasan, ada bawahan, ada pimpinan, ada karyawan, ya. Nah, komunikasi ke atas dalam sebuah organisasi itu artinya bahwa informasi itu mengalir dari tingkat yang lebih rendah atau bawahan ke tingkat yang lebih atas. Itu biasanya dalam bentuk apa? Kalau suatu informasi itu mengalir dari bawah ke atas, bentuknya seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Izin bertanya, itu bisa. Biasa dari bawahan ke atasan, ya. Pimpinan izin bertanya, nah, itu bagian dari komunikasi bawahan ke atasan. Atau misalnya menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide, gagasan, itu dari bawahan ke atas. Nah, itu namanya mengalir dari bawah ke atas. Jadi jangan terbayang oleh kita setiap yang mengalir itu air gitu, enggak, ya. Jadi bisa bentuk komunikasi itu juga disebut juga mengalir. Atau dia jalurnya itu dari bawah ke atas. Di sini bisa dipahami, ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa sih fungsi komunikasi ke atas? Ya, dari bawahan ke atasan itu apa sih fungsi komunikasi dalam satu organisasi? Ya, silakan. Fungsinya supaya atasan itu mengerti apa yang dirasakan atau singkatnya yang dialami oleh karyawannya. Misalnya, kan nggak semua karyawan misalnya baik-baik aja. Mungkin ada yang mengadukan sebuah keluhan kepada atasannya. Itu, Pak. Iya, benar sekali, ya. 100, ya. Kasih apa, Sur? Yang lain ada, silakan. Apa sih fungsi atau manfaat komunikasi dari bawah ke atas dalam satu organisasi? Tadi sudah disampaikan teman kita, salah satunya itu kita mengetahui kondisi bawahan kita seperti apa, ya. Nah, kalau di sini disampaikan dengan adanya komunikasi ke atas dapat mengetahui bahwa kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dan dari mereka bagaimana baiknya mereka menerima apa yang disampaikan karyawan. Dalam satu organisasi itu
pimpinan itu atau atasan wajib tahu tuh kapan bawahannya siap menerima perintah, kapan bawahannya siap melaksanakan tugas, dan bawahannya pun harus paham kapan dia harus siap menerima perintah dari atasan. Itu untuk proses ini diperlukan komunikasi. Oke, lanjut. Nah, jadi pembahasan kita masih ringan ya. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi ke atas, ada komunikasi ke atas lebih mungkin digunakan oleh pembuat keputusan apabila pesan itu disampaikan tepat pada waktunya. Ya, jadi bawahan itu ketika menyampaikan satu ide, pemikiran, kalau tepat waktu, itu bisa jadi ide dan gagasan itu diterima oleh atasan. Kemudian komunikasi ke atas yang bersifat positif lebih mungkin digunakan oleh pembuat keputusan atau pimpinan daripada komunikasi yang bersifat negatif. Ini udah paham ya? Lanjut. Nah, tadi kalau kita cerita komunikasi ke atas dari bawahan ke pimpinan, sekarang sebaliknya. Komunikasi pimpinan ke bawahan. Apa itu komunikasi ke bawah? Komunikasi ke bawah itu menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau pimpinan ke bawahannya. Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas. Jadi pimpinan atau atasan memberikan tugas kepada bawahan, baik perintah, penugasan, atau misalnya ada tugas khusus, itu bentuk dari komunikasi atasan ke bawahan. Itulah bentuk komunikasi atas ke bawahan. Itu biasanya dalam bentuk perintah. Jadi tidak mungkin atasan itu memberikan ide, saran kepada bawahan, itu nggak bisa. Itu biasa dalam bentuk perintah. Jadi bisa dibedakan antara komunikasi atasan ke bawahan dan bawahan ke atasannya. Oke, lanjut. Nah, di bentuk komunikasi ke bawah, nah ini bisa kita lihat instruksi tugas, yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahan diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana cara melakukannya, itulah tugas. Jadi memang diharapkan dilakukan dan kemudian bagaimana cara melakukannya, itulah perintah. Kemudian rasional artinya pesan yang dijelaskan mengenai tujuan aktivitas, kaitannya itu dengan aktivitas lain dalam organisasi ya. Jadi atasan itu harus menyampaikan juga tujuan dari tugas yang diberikan kepada bawahannya. Lanjut. Nah, faktor yang mempengaruhi komunikasi ke bawah, ada keterbukaan, kepercayaan pada pesan tulisan, pesan yang berlebihan, timing, kemudian penyaringan. Lanjut. Nah, metode komunikasi ke bawah, ketersediaan. Nah, jadi pimpinan itu dalam berkomunikasi kepada karyawannya atau atasan berkomunikasi kepada bawahannya itu harus didasari atas kesediaan. Jadi bawahan itu memang wajib bersedia, namanya tugas. Tidak ada misalnya bawahan dikasih tugas kemudian saya tidak bersedia Pak. Kemudian yang kedua biaya. Ya, setiap tugas yang disampaikan biasa dibarengi dengan pembiayaan. Ya, kalian misalnya akan melaksanakan satu pengabdian di masyarakat, biasanya harus disertai dengan pembiayaan. Kemudian ada dampak, ya dampak dari tugas atau perintah yang disampaikan. Kemudian ada relevansinya, ya manfaat, hubungan, kemudian respon dan skill. Lanjut. Ya, kesimpulan, setiap pengaturan bisnis, ya organisasi
membutuhkan struktur organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan komunikasi yang efektif. Aliran informasi yang diatur antara berbagai posisi struktural dalam organisasi membantu perusahaan mengatasi tantangan seperti perbedaan bahasa, hubungan yang tidak sehat, dan proses bisnis yang tidak efisien. Jadi komunikasi itu sangat penting dalam satu organisasi, baik komunikasi itu antara bawahan ke atasan atau sebaliknya dari atasan ke bawahan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silahkan. Di sini saya ingin bertanya, itu tentang bagaimana sih ketika seorang pemimpin atau atasan yang berkomunikasi kepada bawahan atau biasanya disebut tadi atau komunikasi itu kan. Sekarang kan banyak antara atasan dengan bawahan itu komunikasinya kurang banget. Jadi bagaimana supaya yang kita lakukan dalam sebuah organisasi atau pekerjaan itu terlihat lebih efektif ketika antara atasan dan bawahan itu komunikasi baik. Ya. Jadi kalau dalam satu organisasi terjadi hambatan komunikasi, jadi ada istilah hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu dari salah paham, dari perbedaan pendapat, maka itu harus dipertemukan dengan komunikasi yang sejalan atau sejalur. Jadi bayangkan kalau dalam satu organisasi ada perintah dari atasan kepada bawahan, kemudian bawahan salah paham dia tentang satu perintah itu, maka yang dilaksanakan berbeda, perintahnya pun berbeda. Ini gawat. Salah dalam satu pasukan militer, perintah pimpinan berhenti, mereka maju terus. Akhirnya mereka kena serangan. Ya, jadi saya pikir kita semua udah paham ya materi kita hari ini. Dan kemudian yang terpenting, kita pekan depan akan melanjutkan perkuliahan dengan bentuk komunikasi lainnya. Jadi ada beberapa bentuk komunikasi yang ada di dalam komunikasi organisasi itu. Jadi mudah-mudahan kita tetap semangat. Sampai ketemu di pekan depan. Kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.